Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya yuk baca niat belajar biar ilmunya manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil qawmi ajma'in wa nasusana sayyidil majid Allahumma min bisafikil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidil Habibullah bin Abu Bakar al-Aidarus Fakhrul Wujud Syabakar bin Salim wa usulim mufrim Tumar Sahib Ratib Habibullah bin al-Haddad Ahmad bin Zain Habsyi wa Ali bin Muhammad al-Habsyi wa jami'i sadatina ali abi alawi ajma'in ila arwah Imam al-Ghazali Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila arwah arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidin fi din ulama amilin fi muhaddisin wal Qur'an fasirin sadati sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bulan puasa, kalau segala sesuatu nih kan, nih kayak gini nih, ibarat kata lantai, ya, ada lantai itu kotor, diapain? Disapu, ya, disapu. Kalau kotornya biasa-biasa kan kita perlu sapu tuh. Saudara sekalian yang saya muliakan, ada yang kotornya nggak cukup disapu gitu, rada berat kotornya, diapain? Dipel, gitu ya, dipel perlunya. Dan ada yang kotornya kotor banget gitu, kotornya tuh udah berat banget, diapain mestinya? Ganti ubin. Nggak segitunya ya. Diapain? Disikat, gitu kan ya, dibaik clean, disikat, dipakein apa gitu yang bisa pembersih. Nah, kita tuh di antara dosa-dosa juga kurang lebih sama. Ada dosa-dosa tuh yang cukup dengan disapu. Nah, itu penyapunya sholat. Kata Nabi Muhammad SAW, as-shalah ila shalah kafarah lima bainahuma. Dari sholat ke sholat berikutnya ngapusin dosa di antara tengah-tengahnya. Jadi kayak tiap kali kita sholat tuh kayak kita nyapu halaman rumah hati kita, sehingga ianya tetap terus-terusan bersih kalau sholat kita diterima sama Allah. Ada dosa yang nggak cukup dengan disapu tadi ini ya, kotorannya tuh nggak cukup dengan disapu, perlu yang lebih gede. Apa itu? Dipel. Apa pelnya? Teman-teman sekalian, al-jum'ah ilal jum'ah, kata Nabi Muhammad, dari Jumat ke Jumatnya lagi, kafarah lima bainahum. Jadi itu dosa juga begitu. Ada yang buat ngapusinya perlu
dipel. Nah, dipel itu tadi tuh Jumat. Kita kalau jalanin Jumatnya dengan benar, begitu ya. Jumatnya kita banyak sholawatan, jangan lupa baca surat kahfi, harus ada sedekahnya juga, gitu kan. Banyakin baca sholawat. Itu kalau Jumat kita bagus, bisa jadi ngepel-ngepelnya itu. Dan teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kadang-kadang nih dosanya karena kebanyakan juga, sama karena dosanya juga gitu deh ya, udah agak-agak berat nih, perlu yang lebih gede daripada itu. Perlu yang lebih gede daripada dipel ataupun disapu. Perlu disikat yang benar-benar, begitu kan, diamplas. Kayak kamar mandi tuh kan suka kelihatan tuh kalau dibersihin pakai diamplas gitu ya, baru benar-benar bisa bersih. Nah, ini amplas-amplasnya nih yang bikin bersihnya nih, ruang hati kita kembali disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma majtunibatil kabair. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, Ramadan ketemu Ramadan berikutnya terhapuskan dosa di antara tengah-tengahnya selagi seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. Kehapusan dengan datangnya Ramadan 11 bulan yang sebelumnya. Bahkan teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kadang-kadang dari bagusnya Ramadannya orang enggak terima dosa 11 bulan yang bisa dibersihkan, bahkan ada yang 2, 3, 4, 5, 6 tahun bisa kehapusan. Kata Nabi Muhammad, "Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi." Siapa yang puasa Ramadannya benar, beriman dan ihtisab, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, juga tarawehnya bukan hanya puasanya tapi juga ditambah dengan ibadah malamnya, maka itu semua yang dia lakukan dari puasa dan ibadah malamnya ngapusin dosa-dosa yang telah berlalu dalam hidupnya. Berapa banyak? Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun. Bahkan teman-teman sekalian, kalau ada orang tarawihnya bagus, benar, sofi. Apa tuh sofi? Murni, ya. Bulan Ramadannya menjadi bulan Ramadan yang murni. Bulan Ramadan yang bagus, bener, bisa dipertanggungjawabkan menit per menitnya. Indah selama bulan Ramadannya. Saudara sekalian yang saya muliakan, ada yang katanya Nabi Muhammad SAW, kharaja min dzunubihi kayaum waladathu ummuh. Dia akan keluar dari bulan Ramadan kehapusan semua dosa-dosanya dari balik sampai saat itu. Menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Allah bikin begitu keluar dari bulan Ramadan, nggak ada lagi dosa-dosanya yang tersisa. Cakep bener. Ini kita kepengen nih punya Ramadan yang kayak begitu, bener gak? Pengen punya Ramadan yang bisa buat ngapusin dosa, kalau bisa di seumur hidup kita itu, gitu kan? Ngapusin dosa di waktu tahun-tahun yang silam ini. Nah, ini gimana nih caranya nih? Punya Ramadan yang sofi kayak begini nih, punya Ramadan yang bagus kayak begini nih, gimana caranya nih? Teman-teman sekalian, ada yang harus kita benahi dari Ramadan kita. Yang pertama, puasanya. Jangan gampang batalin puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat. Nah, ini sih insya Allah semuanya udah paham ya. Udah paham ya. Jangan jadi sangat-sangat jahil dan sangat-sangat awam yang sampai puasa Ramadannya, rahimukillah, puasa Ramadannya mudah untuk dibatalkan untuk hal-hal yang gak terlalu darurat gitu. Saya sakit nih, batal gitu. Emang sakit apa? Panuan. Gatel-gatel. Nah, itu gak cukup gitu. Jadi haruslah kalau memang sakit yang dibenarkan secara syariat, yang udah mau mati kayak begitu ya. Teman-teman sekalian tuh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang waktu perang dia tetap berpuasa. Waktu selesai perang itu dia ditemukan tergeletak begitu aja di tanah, ternyata masih hidup dalam keadaan kehausan. Akhirnya kemudian orang kan hatil mak gitu, ambilin air nih, orang kesian nih, disodoin air, udah nggak bisa ngapa-ngapain di tanah, nutup mulutnya rapat-rapat. Dia bilang, kamu kehausan kayak begitu, kamu harus tetap bertahan hidup, ayo cepetan minum. Nutup benar-benar. Tanyain, emang kamu kenapa?
ini shaim, saya sedang berpuasa. Nggak mau batalin puasanya, bahkan dalam kondisi darah mengalir cukup banyak, luka-luka di tubuhnya, dalam kondisi perang pula, hanya karena saya sedang berpuasa. Sedikit sekalian saya muliakan. Nah kita nih kalau di Indonesia nih, Jakarta itu ya, puasa tuh nggak terlalu berat buat kita sebenarnya. Sedikit sekalian di beberapa negara kalau lagi pas lagi musim panas itu ada kok. Dia bilang, Ustazah saya dari Belanda, saya sebenarnya tinggal di Belanda, cuma kalau bulan Ramadan saya pulang ke Jakarta gitu kan, karena memang mau silaturahmi dengan keluarga juga, sama karena saya nggak sanggup Ustazah puasa di Belanda. Dia bilang kenapa? Ini lagi musim panas, jadi kalau puasa di Belanda di musim-musim panas seperti ini 20 jam puasanya. Kalau kita puasa itu kan hanya sekitar 14 jam. Dari mulai subuh sampai ke maghrib. Mereka juga dari mulai subuh sampai ke maghrib. Cuman kalau lagi musim panas, matahari terus-terusan. Mataharinya terus jam 9 malam masih terang benderang kayak begini nih. Saya kemarin yang di Australia seperti itu juga gitu. Terangnya kayak begini nih, ngeliat jam 10 gitu, ya Allah, kayak nggak pantas banget. 10 malam, masih belum maghrib, 10 malam. Kebayang nggak tuh? Jadi mereka tuh azan maghribnya ada yang jam 12 malam, azan maghrib. Azan subuhnya jam 2. Gimana tuh coba? Kapan terawihnya, kapan tahajudnya ya gak? Aduh, luar biasa. Makanya teman-teman sedikit sekalian deh, yang paling ideal emang di Indonesia, orang Islam suruh tinggal aja semuanya di Indonesia kayaknya ya. Biar gampang jalanin ibadah. Nah, itu nggak boleh kita membatalkan puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat. Suka ada tuh yang kayak begini, Ustazah saya nggak puasa nih Ustazah, besok pas lagi zaman masih ada telepon rumah tuh. Ada orang telepon saya di rumah, dia bilang, Ustazah saya kan besok nggak puasa, itu nanti bayarnya langsung habis lebaran apa boleh entar-entaran? Saya bilang tunggu dulu, kamu nggak puasanya kenapa? Saya mau ke Tanah Abang. Oke, saya bilang kamu pasti dari luar kota kan? Enggak Ustazah, saya dari Pasar Minggu. Saya bilang, ini maksud kamu kenapa nih? Kamu mau ke Tanah Abang, ya udah ke Tanah Abang aja gitu kan. Tapi kamu tetap harus puasa gitu. Ya nggak kuat lah saja. Ya kalau gitu kamu ke Tanah Abangnya malam tutup saja. Ya Allah, sampai segitu pentingnya gitu ya. Jadi saya bilang sama dia, nggak boleh kamu batalin puasa kalau tidak karena alasan yang dibenarkan secara syariat. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati sama puasa. Jangan gampang-gampang batalin puasa. Saya kira sih yang suka hadir-hadir ngaji insya Allah udah paham lah ya urusan ini. Hanya dari sisi yang lain kita mesti hati-hatiin puasa kita, jangan batal pahalanya. Jadi yang namanya puasa itu ada yang batal puasanya sehingga harus diqadha. Ada juga yang batal pahala puasanya sehingga puasanya sah katanya para ulama. Tapi mereka juga tahu puasanya nggak diterima sama Allah. Diterima sama siapa? Kalau kita puasa nih, terus puasa kita nggak diterima sama Allah, mau diterima sama siapa? Mau diterima sama siapa? Mau kita persembahkan sama siapa puasanya? Sama Pak Lurah? Nggak ada gitu. Maka teman-teman sekalian hati-hati, jangan sampai juga pahala kita bisa batal. Karena puasa nih, saudaraku sekalian, ada yang antik. Kata Nabi Muhammad dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal perbuatan manusia buat dia sendiri kecuali puasa. Yang puasa buat Allah. Allah sendiri yang menilainya. Allah langsung yang jadi jurinya puasa kita. Maka emang mesti hati-hati banget gitu. Dan Nabi Muhammad bilang puasa itu bisa batal dengan ngomongin orang, dengan ghibah, dengan bohong begitu ya. Jadi kalau saya liatin nih, puasa tuh teman-teman saudaraku sekalian kan nggak kelihatan nih kan kalau orang puasa sama orang nggak puasa kan nggak kelihatan ya, tapi gitu ya. Dan karena nggak kelihatan ini makanya tuh sepanjang kita dari subuh sampai ke maghrib kita tuh lagi nambahin balon-balon pahala. Jadi kayak orang niup balon tuh, so tambah besar.
Walaupun kita lagi puasa, kita tidur sekalipun, tetap tuh balonnya tambah besar, balon pahalanya tambah besar sampai maghrib. Set, jadi nih udah 1 gitu. Tapi hati-hati, sama halnya dengan balon, hati-hati sama jarum. Begitu kena jarum, apa yang terjadi? Kecil apa habis? Habis, teman-teman sekalian. Itu dia puasa. Jadi tuh kalau misalnya kena amalan atau perkara-perkara yang bikin batal pahalanya puasa, menjadikan puasamu nggak ada sisanya. Maka Nabi Muhammad alaihissalam pernah ngasih percontohan hal yang seperti ini dengan, jadi ceritanya gini, Nabi bilang sama ahli Madinah, besok kalian puasa ya, jangan ada yang buka kecuali dengan izin saya. Kata Nabi, waktu maghrib semua ngantri depan pintu rumah Nabi mau minta izin. Rasul udah maghrib nih buka ya, iya silahkan. Rasulullah kami buka, boleh. Rasul kami keluarga buka ya, iya silahkan. Rasulullah kita puasa sekarang udah boleh buka, boleh silahkan. Semua nih, ada 1 orang perempuan, banyak perempuan juga dikasih izin. Ada 1 orang perempuan, Rasul saya buka. Nabi diem aja. Rasulullah bolehkah saya buka? Nabi diem aja. Apakah saya boleh berbuka? Nabi diem aja. Akhirnya malu kan, 3 kali nanya nggak dijawab. Akhirnya yang lain semuanya udah dapat izin. Jadi yang nggak dapat izin ada 2 orang perempuan. Sampai udah selesai semuanya, tinggal 2 orang ini, Nabi masuk. Si 2 orang perempuan nih, kita gimana nih nasibnya nih? Yang lain-lain udah pada buka, kita nih sendirian di sini nggak dapat izin nih. Nabinya udah masuk ke dalam rumah, dia nggak enak gitu kan, mau masuk ke rumahnya Nabi gitu, jadi nungguin aja. Ya Allah, mau masuk nggak enak. Ada orang laki-laki mau masuk ke Nabi, terus dibilangin, tolong dong, mintain izin sama Nabi. Kita boleh buka apa enggak nih? Yang lain-lain udah pada kenyang semuanya nih. Kita doang nih berduaan nih masih lapar nih belum buka gitu. Dia bilang ya kan, dia masuk ke dalam, dia habis minta izin sama Nabi, terus dia bilang, ya Rasulullah inna imra'atan tahtal bab tasta'dinan laka an taftura. Wahai Rasul, ada 2 orang perempuan depan pintu rumahmu, minta izin padamu buat berbuka. Apakah engkau mengizinkannya berbuka? Kata Nabi Muhammad, nggak bilang iya, nggak bilang enggak, hatil WA, ambilin baskom. Dia ambilin baskom, nggak ngerti dia mau buat apa. Kata Nabi, murhuma antategaya fi hadzal WA, suruh 2 orang perempuan tersebut muntah di tempat ini. Minta izinnya buat ngisi perut. Disuruh sama Nabi ngeluarin isi perut. Suruh muntah sama Nabi. Dia bawa baskom sambil nggak ngerti. Dia bilang, nih katanya Nabi kalian berdua suruh muntah. Gimana sih buru-buru muntah, perut kita kosong dari pagi. Apaan yang kita muntahin, kan kita puasa. Katanya gitu. Kata dia, saya juga nggak ngerti, tapi yang saya pahami Nabi itu mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mengucapkan satu ucapan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya muntah. Yang satu nungging keluar dari mulutnya, maksudnya merunduk begini loh. Bayangin nungging gimana sih? Merunduk gini, dia muntahin gitu kan, ternyata keluar dari mulutnya kayak abis makan daging yang busuk. Lengkap dengan darah, nanah, lengkap dengan ada belatung-belatungnya gitu ya, sampai setengah tempat. Abis itu udah yang satu lagi, ayo dah kamu juga muntahin kayak gitu lagi keluarnya. Ya Allah, sampai kemudian nih semua 2 orang ini juga ngerasa jijik sama apa yang keluar dari perut mereka gitu. Apalagi si laki-laki ini, dan karena diperintah sama Rasulullah kan, dia bawa lagi tuh baskom, ambil tangan kirinya nutupin hidung gitu. Ya Rasulullah, ini keluar beginian nih Rasul dari keduanya gitu. Nabi kemudian berkata, innahuma somata amma ahallallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima. Kata Nabi Muhammad tuh 2 orang perempuan ini berpuasa, nggak mau makan sesuatu yang halal buat mereka. Kita kalau lagi puasa nggak mau minum kopi, padahal kopi halal, ya kan ya? Kita kalau lagi puasa nggak mau makan bubur ayam, padahal halal. Kita kalau lagi berpuasa kita nggak mau makan kolak, padahal halal. Makanan-makanan itu halal hukumnya buat kita, tapi kita nggak mau makan, nggak mau minum. Kenapa? Karena kita lagi puasa. Tapi kata Nabi Muhammad, wa aftarata, mereka membatalkan puasanya dengan makan yang diharamkan, makan bangkai. Maksudnya gimana Rasulullah makan bangkai? Jalasat ihdahuma indal ukhra faghtabata. Yang satu ketemu sama yang lain kemudian membicarakan aib saudaranya.
Ana tasma' qaulallahu ta'ala fil Qur'an, tidakkah kamu baca firman Allah dalam Al-Qur'an, fala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah seseorang membicarakan aib orang lain, afala wahib an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumun, itu sama aja seperti kalian memakan bangkai daging saudara kalian sendiri. Gitu. Sebenarnya yang namanya kita kalau ngomongin orang kayak makan bangkai daging saudara kita, itu cuman permisalan. Nggak kemudian katanya Allah kalau kita ngomongin orang kayak makan bangkai daging saudara kita sendiri. Saya kok sering diomongin tapi kok nggak berkurang-berkurang berat badannya. Nggak gitu juga. Atau gini, saya kok habis ngomongin orang tetap lapar juga. Enggak gitu juga ya, cuman sesekali ditampakkan buat Nabi Muhammad SAW pembelajaran buat kita sekalian umatnya, bahwa jangan sampai puasa kita terbatalkan dengan membicarakan aib orang lain. Gitu. Puasa jangan ghibah. Jadi nanti kalau siang-siangan hari kita ada telepon masuk terus bilang, lo tahu nggak kabar si ini? Kan roman-romannya mau ngajak kita ngomongin orang tuh. Kita bilang ini saim. Udah deh, kita kan lagi puasa. Gituin aja. Kayaknya kesannya sok solehah gitu Ustazah. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi solehah beneran. Enggak? Sayang-sayang pahala puasanya. Ramadan depan belum tentu kita bisa puasa. Teman-teman seriku sekalian, saya muliakan, yang ini dijadikan kesempatan. Jangan sampai puasa kita semuanya batal gara-gara hal-hal yang dapat membatalkannya. Jadi nggak usah gitu, jangan ngikutin. Aku mau cerita nih sedikit, mau curhat nih, udah deh gitu. Jangan gini juga. Kita mau ngomongin orang yang ntar ya pulang taraweh. Kata Nabi Muhammad, khamsun yuftirna shaim, 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Apa itu? Yang pertama al-kadzib, bohong. Jangan batalkan puasamu dengan berbohong. Mau bohong kecil, apalagi bohong besar. Mau bohong putih, apalagi bohong hitam. Bawang? Apa tuh? Hah? Oh, ada istilahnya ya? Oh, saya belum tahu nih istilahnya nih. Bawang namanya? Bawang merah, bawang putih? Bawang goreng? Gitu ya, jadi jangan sampai puasa kita terbatalkan dengan membicarakan aib orang lain, dan jangan sampai puasa kita terbatalkan dengan bohong. Pertama bohong, kedua membicarakan aib orang lain, ketiga teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, an-namimah. Apa tuh namimah? Ngadu domba, mindahin omongan satu orang ke orang yang lain biar terjadi permusuhan. Yang keempat al-yaminul fajirah, sumpah palsu. Demi Allah, padahal nggak niat mau mengerjakannya. Hati-hati, jangan gampang-gampang sumpah. Demi Allah kok saya nggak begini. Demi Allah, padahal enggak gitu. Padahal maksudnya dia tidak sesuai dengan sumpahnya tersebut. Yang kelima an-nadhar bi syahwah, melihat dengan syahwat. Ini para ulama mengatakan melihat dengan syahwat nih bahkan pada suami sendiri bisa batalin pahala puasa kita. Sama suami sendiri, apatah lagi sama suami orang. Jadi makanya saya sebenarnya kurang setuju ada orang ngawinin deket-deket Ramadan. Isian masih lagi tegangannya tinggi gitu. Terus harus puasa kan, kesian. Teman-teman serius sekalian saya muliakan, jadi itu jangan memandang pasangan dengan pandangan syahwat, bahkan kepada yang halal sekalipun. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, ada dulu orang nanya sama Imam Syafi'i, Imam, apa hukumnya kalau saya mencium istri lagi puasa, di bulan puasa? Kata Imam Syafi'i, nggak apa-apa. Boleh. Mubah? Iya, nggak apa-apa. Makasih Bang, jalan. Di majelis yang sama juga datang orang lain. Dia nanya beberapa perkara, salah satunya, bolehkah saya mencium istri di bulan Ramadan? Haram. Ini muridnya kan bengong. Ini gimana sih Imam Syafi'i? Kok jawabannya beda-beda gitu? Nggak boleh. Nggak, maksudnya makruh. Nggak, haram. Kata Imam Syafi'i gitu, haram. Jangan cium istri kamu bulan Ramadan. Habis selesai kemudian muridnya nanya, "Ghayyar tajtihadak ya Imam? Apakah engkau merubah pemikiranmu wahai Imam?" Enggak, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Itu kami mendengarnya ada pertanyaan sama tapi jawabannya beda-beda gitu. Katanya Imam Syafi'i, "Oh, yang urusan tadi nyium istri di bulan Ramadan?" "Iya."
Ya, yang pertama yang datang kan kakek-kakek. Jadi udah lowbat. Bukan lowbat lagi nih kayaknya. Udah habis baterainya. Itu ya, udah nggak ada sinyalnya. Nggak nyambung, gitu kan. Sementara yang kedua katanya Imam Syafi'i pengantin baru. Nah, ini bahaya kalau dia dibolehin cium bininya bisa kemana-mana. Jadi udah nggak usah sekalian, gitu. Jadi teman-teman berikut sekalian, nggak usah yang urusan-urusan dengan syahwat-syahwat gitu ya. Yang dibolehin aja nggak boleh tuh kalau bulan Ramadan, kalau lagi puasa. Malam sih, cuma mesti kalau siang tuh itu nggak boleh. Ama yang halal aja nggak boleh. Apatah lagi sama yang haram. Teman-teman berikut sekalian, makanya suka banyak pertanyaan, Ustazah, kalau bulan Ramadan nggak boleh pacaran ya? Ya itu sih nggak usah terima bulan Ramadan, pacaran sih memang haram. Jadi bagi adik-adik yang punya pacar, dengerin. Bagi adik-adik yang punya pacar, putusin pacarnya sebelum Ramadan. Ntar habis lebaran nyambung lagi Ustazah. Nanti habis lebaran terusin lagi putusnya. Maksudnya diterusin putusnya aja gitu ya, jangan disambung lagi. Nah itu teman-teman sekalian, nggak usah sampai pacar-pacaran ya. Akhirnya malah bikin hidupmu jadi tambah semakin rusak, tambah semakin kotor. Kita nggak dikasih hidup 2 kali loh, cuman segini-gininya hidup kita ini. Makanya mesti benar-benar kita jaga, benar-benar kita rawat. Semoga menjadi kehidupan yang penuh keberkahan. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian kayak gitu, jagain puasanya. Dijagain puasanya lagi dari apa? Jangan berantem di bulan Ramadan, jangan bertengkar di bulan Ramadan, bahkan jangan berdebat di bulan Ramadan. Debat, kalau ada orang yang ngajakin kita debat, udah aja, inni saim, kata Nabi kayak begitu. Innama saum junnah fa idza kana yawma saumi ahadikum fala yarfuth wa la yajhal wa la yafsuq. Puasa itu adalah benteng, maka apabila seseorang di antara kalian sedang berpuasa, jangan ngomong kotor, jangan ngomong kasar, jangan nipu orang, jangan bodoh-bodohin orang. Maksudnya jangan menjadikan orang menjadi merasa kayak dirinya bodoh, diketawain gitu ya. Jangan ngebully. Jelas ya? Kalau kamu udah baik-baik, kamu lagi puasa udah baik-baik nih. Misalnya kita nggak ngomongin orang, kita nggak ngatain, kita nggak ngajakin debat orang, nggak ngajak berantem orang, udah baik-baik. Tapi syatamahu ahad, dicaci sama orang, qatalah, atau diajak berantem sama orang. Kata Nabi, falyaqul, hendaklah dia bilang, inni saim, saya sedang berpuasa. Ngomongnya 2 kali. Yang pertama ngomong sama diri sendiri, lagi puasa nih. Dimarahin mas suami, lagi puasa nih. Kayak gitu ya. Diingetin ke dirinya, lagi puasa nih. Gitu kan. Anak-anak nih dimarahin sama ibunya, ya Allah lagi puasa gitu. Teman-teman sekalian, yang keduanya kita omongin sama suami kita omongin, Bang maafin ya bang ya, kan kita lagi puasa ya bang, maafin ya bang, maafin gitu. Teman-teman sekalian, nggak usah panjang-panjang, pokoknya kalau lagi puasa dijagain puasanya, sayang. Masa semua balon-balon pahala puasa kita mau meletus? Kan sayang bener gitu. Maka teman-teman sekarang kita jagain puasa kita, insya Allah. Jangan pas suaminya lagi marah, bang sebenarnya menjawabin nih bang, tapi saya lagi puasa bentar habis maghrib. Ya Allah. Baik, saudaraku sekalian, saya muliakan, itu puasa. Yang kedua, taraweh. Kalau lagi Ramadan, tarawehnya jangan ditinggal. Semua fadilah mengenai puasa, semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang puasanya bagus dan ibadah malamnya bagus. Yang dimaksudkan dengan ibadah malam di situ tentu saja adalah taraweh. Teman-teman sekalian, taraweh berapa rakaat sih? 20 ya. Taraweh itu 20 rakaat. Mulainya dari 2. Boleh 2, boleh 4. Awas ya, jangan kata Ustaz Jari mah boleh 2.
Ini 2 aja dah. Nggak gitu juga. Itu maksudnya bilangan paling afdolnya adalah 20. Nah, kita sholatin tarawih kita 20 rakaat, kemudian tambah witirnya 11 rakaat. Berat langsung. Oke. Paling bagusnya kan 11. Nggak sanggup 11, 7. Nggak sanggup 7, 3 deh sekurangnya. Gitu ya. 3 sekurangnya. Ya Allah, teman-teman saya tuh pernah tarawehan ceritanya di kota Salalah, Oman. Ceritanya, hari pertama saya datang ke Oman dari Indonesia nih ceritanya. Ramadan pertama, hari pertama itu kita taraweh kemudian. Saya mau habis dari pesawat berjam-jam gitu kan. Waduh, udah capek bener emang badan emang juga lagi capek gitu. Pembenaran nih saya nih. Saya ceritanya sholat taraweh gitu kan. Sholat taraweh saya di soft belakang-belakang nih. Imamnya bacanya kadang rakaat pertama nih misalnya baca Yasin. Ya Allah lamanya. Kapan kelarnya ya? Saya nanya mau mastiin sama sebelah gitu. Biasanya tarawih berapa rakaat? 20 kan Ustazah? 20 Yasin semua enggak nih? Ya Allah, selesai jelang subuh nih lama bener dah. Itu gitu. Rakaat keduanya nih. Rakaat kedua sih nggak apal pasti ya, tapi misalnya gitu. Rakaat keduanya tabarok gitu. Ya ampun panjang-panjangnya. Tarwaqiah gitu. Ya Allah. Yang imamin perempuan juga gitu. Saya tuh sampai niat jelek. Niat jeleknya saya kayak gini. Ntar dah. Saya udah ustazah ini ya, udah ustazah. Kebayang nggak? Saya tuh kayak gini. Ntar dah. Mulai sholatnya kalau udah mau ruku aja. Kayak anak kecil. Ya Allah tuh nafsu gitu ya. Mengajakinnya tuh kayak begitu gitu. Ada saya mau ntar aja deh. Capek bener saya gitu. Nah itu teman-teman saya sekalian, saya kemudian ngelihat di sudut soft paling depan Hubabah Bahiyah, umurnya hampir 100 tahun. Tapi begitu Allahu Akbar langsung diri pakai siwak. Allahu Akbar. Dah gitu ngikutin sholat semangatnya luar biasa. Saya jadi mikir ya Allah Hubabah Bahiyah ya 96 tahun ya kayak gitu ya. Semangat bener ibadahnya ya. Saya waktu itu gitu. Saya 24 25 waktu itu umurnya. Saya 25 kayak begini. Ya Allah, saya kalau umurnya tua kayak begitu, saya kayak apaan tuh? Saya jadi mikir, ya Allah seremnya saya sama diri saya sendiri. Akhirnya saya kemudian berusaha untuk ngambil, ini sesuatu yang diajarkan oleh guru-guru kami. Kamu kalau lagi malas-malas ibadah, suruh deketin orang yang rajin ibadah. Gitu kan. Katanya gitu. Kita tuh sebelahan aja sama orang yang rajin ibadah, jadi rajin ibadahnya. Jadi akhirnya saya pamit-pamit gitu. Minta maaf, kulun sama orang-orang Oman itu ya. Ya, makanya gitu ya. Afwan sama ini gitu kan. Sampai ke depan, merekanya hormat tamu kan. Jadi biarin aja gitu. Mau kemana sih nih anak gitu ya. Sampai kemudian nyampe di soft terdepan sampingan sama Hubabah Bahiyah. Saya geser boleh enggak saya samping Hubabah Bahiyah? Gimana tuh foto di Ustazah? Ya udah, saya sampingan sama Hubabah Bahiyah. Dan subhanallah teman-teman saya sekalian, tiap kali ngeliat Hubabah Bahiyah gitu, jadinya langsung gitu. Saya begitu habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau lonjorin kaki, Hubabahnya gumi. Iya bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi akhirnya tersemangatkanlah mengerjakan tarawih itu sampai dengan akhirnya teman-teman sekalian 20 rakaat dengan surat yang panjang-panjang, habis itu witirnya 11. Tiap satu rakaat witir selama 8 rakaat itu isinya satu makro surat Yasin. Yasin itu dibagi 3, gitu ya. Habis itu yang 3 rakaatnya biasa deh Sabbihisma, Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad dan Al-Muawwidzatain. Itu sholatnya 3 jam lebih teman-teman sekalian. Lama banget gitu. Sampai habis selesai tarawih, habis selesai witir nih 3,5 jam. Ya Allah, siapa yang enggak ujub? Ujub saya. Surga nih saya nih. Luar biasa, hebatnya saya. Saya nih hari pertama masih lagi capek-capek kayak begini, saya bisa tarawih 3,5 jam. Wah, saya mau cerita sama semua orang di dunia. Hubabah noleh. Itu nggak enaknya kalau sampingan sama orang-orang yang masya Allah tuh ya.
Mereka tuh ngeliat kita tuh kayak kebaca semua yang ada dalam hati gitu. Wah, nolnya gini, Halimah. Iya Baba. Kita nih Halimah. Kita lagi bahasanya. Nggak terus terang aja kamu gitu ya. Kita nih ya, kalau mau masuk surga, kira-kira surga yang mana gitu. Emang kenapa Baba? Iya, kita nih ibadah baru bisanya cuman kayak gini-gini aja udah ngerasa pantas masuk surga. Ya Allah. Kata Bapak, ya kamu tahu nak, Abu Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Ali Al-Habsyi dulu kalau sholat taraweh itu membaca 20 rakaat dengan membaca 10 juz Al-Quran. Baiklah, yang penting masuk surga, biar emperan juga gak apa-apa. Ya Allah, teman-teman saya sekalian, ini saya ceritakan untuk jadi pembelajaran buat kita semuanya bahwa tarawih 20 rakaat bukan ibadah besar, bukan. Apalagi yang baca suratnya surat-surat pendek kayak kita kalau tarawih itu. Nggak ada, bukan ibadah besar, bukan kemudian sampai gimana gitu ya. Duh, masuk rumah sakit. Kenapa itu? Banyak kan tarawih. Enggak ada. Standar, itu standar. Semua orang bisa ngerjainnya. Maka jangan sampai kita ninggalin. Insya Allah. Tuh tarawihnya. Teman-teman sekalian, saya muliakan, yang ketiganya nih, bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya surat Al-Quran. Firman Allah Al-Quran itu diturunkannya pada bulan Ramadan. Karenanya kemudian jangan jauh-jauh Ramadanmu dari Al-Quran. Imam Syafi'i kalau setiap Ramadan ngatamin 60 kali hataman Quran. Saya ketemu orang yang tiap hari ngatamin 1 hataman Quran. Ketemu mata saya nih ngelihat. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, dan ada banyak orang-orang. Saya temuin bukan 1, 2, 3, 4, bukan banyak orang-orang yang kalau datang bulan Ramadan mereka hatam Quran tiap 3 hari. Banyak banget teman-teman saudara sekalian. Di kota Hadramut banyak bener. Di Indonesia banyak banget. Kita aja yang bukan. Tapi banyak saudara sekalian yang saya muliakan. Yuk dah kita benerin hubungan kita sama Al-Quran. Insya Allah kita benahin lagi Quran kita di bulan Ramadan gitu ya. Jangan sampai nggak hatam. Kita mesti hatam. Kemudian kalau yang tahun kemarin udah hatam, tahun ini biar 2 deh. Yang kemarin udah 2, tahun ini biar 3 gitu ya. Oh bisa 4 gitu, biar ada kenaikan dari tahun yang kemarin. Insya Allah tiap nganggur baca Quran, tiap diem baca Quran, bisa kok gitu. Biar jadi Quran kita sebagai ahli-ahli Quran. Dan teman-teman saya sekalian, Ustazah, masalahnya nih Ustazah ya, saya nih Ustazah nggak ngantuk, tapi begitu baca Quran langsung ngantuk. Kayak ada obat tidurnya apa gimana ya Quran ini gitu. Udah semangat nih Ustazah habis pulang taraweh gitu kan, udah nyiapin gitu sisa kolak waktu buka. Udah bikin teh manis gitu ya. Maksudnya tuh mau begadang baca Al-Quran gitu ya. Sampai jam berapa kayak sampai jam 12 gitu. Ya Allah Ustazah, rencana nih Ustazah mau baca berapa juz gitu. Sampai dapat beberapa ayat, kemudian ya ampun banyak banget, udah sejuz aja dah nggak apa-apa dah. Baru baca lagi kemudian beberapa ayat, udah nggak usah sejuz deh, yang penting kan pokoknya baca gitu setengah deh nggak apa-apa deh. Terus kemudian baru beberapa ayat lagi, kayaknya 3 lembar juga nggak apa-apa. Sampai begitu dapat 1 lembar tuh, Shadaqallahul Adzim. Siapa yang kalau baca Quran kayak gitu? Aku. Saya katanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nih ya saya bilangin, teman-teman kalau lagi baca Quran terus ngantuk nggak apa-apa, terusin aja, nggak apa-apa. Mesti tahu rasanya ketidur baca Al-Quran, nggak apa-apa. Bukan tidur glosor gitu, enggak. Maksudnya lagi duduk kan baca Quran duduk ya, nah, duduk gitu. Gitu. Nggak apa-apa. Udah begitu tidur kan nggak batal. Kalau tidurnya sambil duduk kan nggak batal ya.
terusin lagi gitu, baca lagi, disepet-sepetin matanya gitu kan, baca lagi gitu. Ini yang katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, sayatil Quran syafi'an li ashabi. Quran nanti akan datang di padang mahsyar pemberi syafaat bagi yang membacanya. Dia akan bilang, ya Allah, dia nih ya Allah mau baca saya sampai ketidur-tiduran, saya menghalangkannya dari tidur. Saya bikin dia terus membaca walaupun dia udah ngantuk-ngantuk. Maka ya Allah, sebagaimana dulu saya menghalangkannya dari tidur yang sebenarnya dia kepengenin, ya Allah halangkan dia dari api nerakamu pada hari ini. Gitu. Tapi jangan kemudian tiap ngantuk mana Quran. Itu sih niat ya. Kalau lagi nggak ngantuk nggak baca Quran, giliran udah ngantuk baru baca Quran. Nggak gitu maksud saya. Tapi maksudnya kita mesti tahu juga ada waktunya, ada kalanya gitu. Udah ngantuk tetap aja baca Quran, itu nggak apa-apa, terusin aja. Gitu ya, teman-teman sekalian. Itu 3. Yang keempat, salah satu hal penting di bulan Ramadan, sedekah. Sedekah, teman-teman sekalian. Ya ampun, apa yang mau disedekahin? Nabi itu udah bilang. Nabi ada bilang, man aftara sa'iman, man ashba'a sa'iman, kata Nabi Muhammad, siapa yang bikin kenyang orang puasa. Maksudnya bukan siang-siang hari, ayo kamu makan gitu, bikin kenyang orang puasa. Maksudnya waktu buka ya, waktu malamnya. Maka kana maghfiratan lidunubi, itu akan menjadi penghapusan bagi dosa-dosanya. Gitu. Wa man aftara sa'iman, dan siapa yang memberi bukaan puasa bagi orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrih la yanqus min dzalika syai'a, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut, tidak berkurang sedikit pun juga. Dan ini menurut saya ibadah yang antik luar biasa. Teman-teman sekalian, kita nih kalau ngerjain ibadah kan dari yang bisa kita kerjain aja. Kita nggak mungkin bisa nyuri pahala ibadahnya orang, bener nggak? Ibadahnya orang bisa ada dalam catatannya kita, kan gimana ceritanya gitu loh. Saya tuh sering banget kepikir gitu ya, ya Allah, kalau aja ya ibadahnya Hubah Bahiyah bisa ada dalam catatan saya, gitu maksudnya. Coba gitu dikasih rasa, sehari jadi Hubah Bahiyah, ibadahnya dia gitu bisa gitu, saya bisa ngerjain kayak gitu. Enak kali ya, Masya Allah. Oh, palingan ibadahnya Hubah Bahiyah sehari bisa jadi bekelan buat saya sebulan, 2 bulan, mungkin malah bisa setahun, mungkin malah bisa seumur hidup. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kan ibadah mereka kan nggak sama ibadah kita, enggak? Kita mah sholat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, satu takbir kita khusyuk belum tentu, bener nggak? Nah ibadah sholatnya mereka khusyuknya luar biasa. Kita puasa belum tentu ada satu puasa yang terjaga, aman dari semua hal yang bikin batal pahalanya puasa, belum tentu. Tapi ibadah puasanya mereka bukan hanya muasain anggota badan, bahkan mereka bahkan memuasakan hati mereka dari selain Allah, nggak tertarik sama sekali dengan dunia. Bahkan di luar puasa pun udah kayak begitu, apalagi di saat puasa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah ini katanya Nabi Muhammad SAW, kamu kalau ngasih bukaan puasa kepada seseorang, pahala puasa dia langsung pindah, langsung disalin, copy paste sama malaikat, gitu ya. Copy paste tuh, malaikat langsung gitu, oh pahala puasa kamu berapa gitu, set gitu, langsung tuh ada juga dalam catatan amal ibadah kita. Enak nggak tuh? Jadi kalau kita ngasih bukaan puasa kepada ulama, ngasih bukaan puasa kepada hafiz Quran, ngasih bukaan puasa kepada santri-santri di pondok-pondok pesantren, pahala puasa mereka langsung ada dalam catatan amal ibadah kita. Serius sekalian yang saya muliakan, Ustazah nyari ulamanya gimana Ustazah? Kan gak banyak juga, ya enggak? Masa gitu perlu pergi ke Hadramaut buat ngasih sirup marjan? Mau kan rasanya gimana gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bukan hanya ulama yang pahala puasanya besar menurut saya, tapi salah satunya juga orang-orang yang sambil puasa sambil kerja keras. Iya, ada yang sambil puasa sambil tetap nyangkul, sambil tetap buruh kuli bangunan, sambil tetap nukang, iya kan? Apalagi supir beca, oh bukan supir beca ya, apa sih namanya, tukang beca. Nggak pernah dengar ya supir beca, saya juga aneh nyebutnya tukang beca.
tukang beca gitu kan. Nah itu orang-orang yang seperti itu sambilan puasa. Ya Allah teman-teman sekalian, saya nggak bisa bayangin sambil ngangkut barang-barang berat kayak begitu, kayak apa puasanya, sambil genjot beca gitu kayak apa hausnya. Saya nih makanya alhamdulillah juga di Indonesia nih kalau lagi bulan puasa pada libur pengajiannya. Kalau enggak kan sekali, 2 kali, 3 kali pengajian hausnya setengah mati. Teman-teman sekalian, nah pahala puasa mereka nggak sama loh sama pahala puasa kita. Nggak sama. Kita tuh model yang bangun-bangun pagi-pagi jam berapa sih? Gitu. Buka TV deh gitu, ngeliatin film gitu ya, ngeliatin kartun gitu kan. Ibu-ibu nih kadang ngeliatin handphone gitu, iseng-isengnya ngeliat resep-resep masakan. Ada yang kayak gitu, gambar-gambar makanan. Gitu ya. Apa gitu yang biasa kita kerjain kalau bulan puasa gitu, sambil santai, sambil nggak ngapa-ngapain. Serius kalian, pahala puasa mereka beda pahalanya dari pahala puasa kita. Maka kalau kemudian kita kasih bukaan puasa kepada mereka, kita dapat pahala yang sama dengan puasa orang tersebut, tidak berkurang sedikit pun juga. Langsung di copy paste sama malaikat, ditaruh dalam catatan amal ibadah kita. Sahabat sampai pada nanya kayak gini, ya Rasulullah, kan gak semua dari kita kaya bisa ngasih bukaan puasa sama orang lain. Kata Nabi Muhammad, kamu dapat kayak begitu walaupun dengan memberi 3 buah kurma. 3 buah kurma kamu kasih, atau semangkok kolak yang kamu kasih, segelas sirup yang kamu kasih, asal dipakai buat makanan buka puasanya dia, itu kamu dapat pahala yang sama dengan pahala puasanya orang tersebut, tidak berkurang sedikit pun juga. Jadi saran saya, yang bikin kolak banyakin airnya. Banyakin maksudnya gitu kan, kuahnya kasihin sono kayak gitu, yang enak lah gitu ya. Nah teman-teman sekalian, yang pasti kalau makanan tersebut jadi pembuka puasa bagi mereka, kita dapat pahala puasa yang sama. Alhamdulillah. Bukannya kalau gitu sayanya nggak usah puasa, Ustazah dia aja yang pada puasa aja, bukan gitu, kan gitu. Dosanya besar untuk nggak puasa ya. Nah itu teman-teman sekalian. Kemudian salah satu di ibadah di waktu bulan puasa juga adalah untuk jangan tinggalkan sahur. Kita perlu sahur. Kenapa? Satu, dalam sahur terdapat keberkahan. Kata Nabi Muhammad, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Salah satu berkahnya sahur adalah bahwa ia merupakan makanan yang tidak dihisab Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak dihisab bukan berarti kita boleh makan makanan haram, bukan. Tapi semua makanan yang masuk dalam perut kita nih, tiap suapannya akan ditanya sama Allah dari mana rizkinya, untuk apa kamu memakannya, kecuali 2 makanan yang nggak ada hisabnya. Yang pertama makan bersama dengan tamu, yang kedua makanan sahur, itu nggak ada hisabnya. Enak bener kan? Gitu ya. Nah, itu karena sahur itu adalah berkah, gitu. Jadi nggak ada hisab. Maka kalau mau nambah sahur nggak apa-apa. Nggak nafsu, ngantuk ya. Jadi sahurlah teman-teman saudariku sekalian, karena sahur barokah. Sahurlah karena sahur tidak dihisab Allah SWT. Sahurlah untuk membedakan puasamu dengan puasanya orang Yahudi, karena kabarnya orang Yahudi juga puasa, bukan bulan Ramadan tentunya, tapi puasa mereka nggak pakai sahur. Kemudian sahurlah juga untuk membiasakanmu bangun sebelum subuh. Biar nanti ini udah biasa puasa di bulan Ramadan, nanti abis selesai Ramadan jadi lebih ringan buat acara bangun malam, bangun sebelum subuh untuk tahajud, gitu ya. Kemarin kita sahur, abis selesai Lebaran, kemudian kita tetap bangun pada jam-jam seperti itu untuk tahajud. Jadi ringan, insya Allah. Terakhir, paling akhir, cari Lailatul Qadar. Kapan kira-kiranya? Mungkin aja, kapan aja bisa terjadi. Tapi kejadiannya pada hari-hari yang terakhir lebih mungkin. Dan kejadiannya pada malam-malam ganjil lebih mungkin. Jadi biasanya orang-orang soleha mulain berjaga dari malam 15. Habis itu malam 17. Habis itu malam 19. Habis itu malam 21. Habis itu malam. Nah, terutama memang 21, 23, 25, 27, 29 itu yang paling mungkin terjadinya Lailatul Qadar. Gitu ya. Nah, kita tuh setiap malamnya, malam 21 ini dia nih Lailatul Qadarnya nih. Gitu. Ibadah ada kita gitu kan.
nanti malam 23 kayaknya yang ini nih gitu, ntar malam 25 roman-romannya ini nih adem gitu ya, ntar malam 27 kebanyakan ulama bilang Lailatul Qadar jatuhnya malam 27, ntar malam 29 ini kemungkinan terakhir gitu kan. Jadi kita ibadahin semua, jangan dibalik-balik. Malam 21 kayaknya bukan, terlalu awal gitu. Malam 23 gerah, katanya kan adem. Malam 25 gerimis. Malam 27 hujan gede. Ya Allah. Ini gak jadi-jadi ibadahnya kapan tuh teman-teman sekalian gitu. Jadi kita mesti kirain bahwa setiap malam berkemungkinan Lailatul Qadar, sehingga tidak terlewatkan ketika benar-benar terjadi Lailatul Qadar. Emang apa aja di malam Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu waruh-fiha. Pertama, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun ibadah. Siam lailaha qiyam lailaha usiam nahara. Lebih baik daripada ibadah 83 tahun, siangnya dipakai buat puasa, malamnya dipakai buat sholat. Begitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, tanazzalul malaikah. Malam tersebut ribuan, bahkan jutaan malaikat-malaikatnya Allah turun ke atas muka bumi, min kulli amrin, menyelesaikan urusan mereka. Apa urusannya? Doain kita. Maka yang malam hari tersebut sedang ibadah, jutaan malaikat berkata, ya Allah terimalah ibadahnya. Yang malam Lailatul Qadar tersebut lagi mohon ampunan, jutaan malaikat, ya Allah ampunin dosa-dosanya. Yang malam hari tersebut lagi minta hajat pada Allah SWT, ya Allah kabulkan hajatnya. Makanya nih buat para jomblo yang udah kepengen kawin, tuh cari Lailatul Qadar, diaminin jutaan malaikat. Ya Allah, jangan sampai lewat tahun depan saya masih juga puasa dan sahur sendirian. Buka puasa dan sahurnya ada yang nemenin, ya Allah, gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah tuh kalau benar-benar sungguh-sungguh nyarinya dan berdoa, insya Allah dijabah sama Allah SWT. Gitu ya, tuh Lailatul Qadar. Dan teman-teman, malam pertama Ramadan jangan lupa baca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Kalau bisa dalam sholat sunnah itu lebih bagus, kalau nggak bisa di luar sholat pun nggak apa-apa. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan dapat kita amalkan. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang terjaga, Ramadan yang pantas buat ngapusin dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa selama 11 bulan insyaallah, bukan hanya dosa beberapa tahun insyaallah. Mudah-mudahan dosa dari balik sampai sekarang terhapuskan dengan adanya Ramadan yang baik dari kita, amin ya rabbal alamin. Dan juga dapat menjadi penjagaan untuk masa-masa ke depan, sehingga Ramadan kita dapat menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang salehah, hamba Allah yang penuh dengan ketakwaan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fardhu alaina taubat tafsir bi kulli awba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au soba wal muslimina ajma. Amin ya Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil Mustafa Rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam Rabbi alaihi wa alihi wa sahbihi dada tashisubi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فاتح بالقبول وتومي كل سنة ومرسى وشام ظاهرا وباطنا فاتنا الله ينور قلوبنا وقلبنا من الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين يفتح علينا فتوى العارفين ويختم لنا بالحسنى راض أن في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة.